tidak ada azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua. Satu, ketika Nabi Muhammad ada di muka bumi. Dua, selama ada orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel The Journey yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bagaimana kita berempati terhadap musibah yang ditimpa oleh manusia. Kita punya ajaran yang luar biasa dalam Islam, yang memberikan perhatian besar ketika ada musibah menimpa kepada saudara kita, baik itu saudara kita sebangsa, setanah air, atau saudara kita yang di luar bangsa kita. Kita harus punya rasa empati kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di saat makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan musibah. Jadi kita penganut Islam yang memiliki ajaran yang luar biasa di dalamnya. Salah satu ajarannya adalah empati, kasih sayang, rahmat, cinta yang dikedepankan, bukan kebencian. Rahmat yang dikedepankan, bukan fanatisme. Cinta yang diulurkan terlebih dahulu, bukan kebencian. Walaupun mungkin mereka membenci, tapi Islam selalu mengajarkan tali silaturahmi, tali cinta, tali rahmat yang diulurkan oleh Islam. Jadi Islam dengan penuh nilai-nilai yang super indah sekali kalau kita betul-betul taat pada ajarannya, betul-betul kita menerapkan ajaran Islam ini dalam kehidupan kita. Islam memiliki nilai yang sangat indah sekali. Kalau kalian tidak percaya bahwasannya Islam itu memiliki keindahan, memiliki ajaran yang luar biasa, lihatlah sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana sosok beliau, bagaimana sosok manusia yang agung ini menjadi suri tauladan, menjadi idol, menjadi role model dalam kehidupan manusia. Apalagi kita yang beragama, apalagi kita yang menganut agamanya, pasti kita merasakan keindahan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh beliau. Apalagi ya tentu bagi yang lain yang tidak meyakini ajaran beliau, tentu ketika melihat Muhammad adalah penuh dengan keindahan, penuh nilai-nilai yang indah. Jadi siapapun yang ingin melihat Islam, ingin indah, melihat Islam itu indah, rahmat, cinta, nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya, lihatlah wujud Muhammad. Al-Quran mengatakan uswatun hasanah, suri tauladan. Bagi siapa? Bagi manusia seluruhnya, bukan hanya untuk Islam, bukan untuk muslimin saja, bukan hanya mukminin saja, tapi bagi seluruh alam semesta. Makanya kan Nabi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya ulang-ulang biar pemirsa paham tentang ayat ini.
bahwasannya Nabi, kata Tuhan ini, Muhammad, kami tidak mengutusmu wahai Muhammad tidak lain kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Ingat, alam semesta, bukan untuk manusia. Alam semesta, alam itu apa? Selain Allah SWT itu alam. Selain Allah SWT itu alam. Alam malakut, alam malaikat, alam barzah, alam misal, berbagai alam-alam yang lainnya. Jadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya untuk manusia yang meyakini Nabi Muhammad saja. Tidak. Seluruh manusia, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ajaran Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi adalah kita diajarkan untuk memiliki rasa empati yang mendalam di saat ada makhluk-makhluk Allah SWT di permukaan bumi ini tertimpa musibah. Apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya. Oke, Islam juga mengajarkan mengutuk kepada pelaku kejahatan. Islam juga tidak membenarkan itu. Islam tidak membenarkan pelaku kejahatan. Kita juga ada ajarannya. Seperti laknat misalkan. Laknat itu mengutuk. Seperti misalkan orang tua mengutuk anaknya karena perbuatan anaknya kurang ajar. Akhirnya keluarlah kata-kata kutukan orang tua terhadap anaknya. Jadi Islam juga mengajarkan tidak membela kepada orang pelaku kejahatan. Nah, Islam memberikan ajaran yang luar biasa. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita ini betul-betul indah. Sebagaimana indahnya Muhammad SAW. Sebagaimana indahnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Misalkan contohnya, ada peristiwa alam yang terjadi di sebuah negara. Karena negara itu adalah kafir, misalkan, terus kita mengatakan itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana letak azabnya? Dari mana itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala? Misalkan bangsa ini melakukan kejahatan kepada bangsa yang lain. Sehingga di bangsa ini yang melakukan kejahatan ini kepada bangsa yang lain terkena suatu peristiwa alam, misalkan kebakaran. Akhirnya apa dikatakan? Itu bukan musibah, itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana letak azabnya? Di mana definisi azabnya? Di mana letak azabnya Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya apa? Tidak ada rasa empati kepada mereka yang terkena musibah ini, yang dianggap terkena azab ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena contoh realnya misalkan apa yang terjadi di Amerika, di Los Angeles misalkan, di LA. Banyak mengatakan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Definisi azab semacam apa? Apa paham? Apa sudah ngerti tentang azab itu? Al-Quran memiliki diksi masing-masing tentang azab itu. Adzabun azim, adzabun alim, adzabun muhit. Jadi Al-Quran pun sendiri memiliki diksi masing-masing tentang azab, diksi azab, kalimat azab itu sendiri. Terus kita seenaknya mengatakan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya apa? Ketika kita melakukan azab itu terus kita tidak punya empati kepada mereka. Bisa jadi karena ulahnya satu orang lalu divonis semuanya salah. Karena satu orang nih melakukan kesalahan, melakukan kejahatan yang bersifat kemanusiaan, akhirnya divonis semua di situ adalah pelaku kejahatan. Nah, ini adalah tidak adil dalam memberikan respon semacam ini. Yang saya bilang tadi adalah Islam mengajarkan
bela sungkawa, mengucapkan ajaran, memiliki ajaran empati kepada orang yang tertimpa musibah. Lihat Nabi Muhammad SAW, kalau kita adalah pengikut Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kita, orang yang memusuhi saja ketika sakit didatangi oleh kanjeng Nabi. Dengan perbuatan inilah dia masuk Islam, dia percaya kepada kenabian Muhammad, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam selalu ditampakkan arogan di permukaan bumi ini, siapa yang mau ikut Islam? Siapa yang mau belajar kepada Islam? Siapa yang mencari tentang nilai-nilai Islam? Kalau penganutnya saja arogan, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling sudah masuk surga, gara-gara ada sebuah peristiwa alam yang menimpa di sebuah bangsa yang mungkin itu melakukan kejahatan atas kemanusiaan itu dilakukan oleh beberapa persen, para petinggi-petinggi negaranya mungkin, tapi rakyat-rakyat kecil yang tidak tahu menahu itu kena timpa musibah kebakaran api itu, lalu kita katakan mereka itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pakai framing itu adalah burung ababil. Dari mana burung ababil? Kalau kita mencermati Al-Quran itu menjamin bahwasanya tidak ada azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua. Satu, ketika Nabi Muhammad ada di muka bumi. Dua, selama ada orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan menurunkan azabnya, menurunkan siksaannya ke permukaan bumi dengan dua alasan. Satu, ketika ada kanjeng Nabi di permukaan bumi sebagai hujjah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah kita memastikan bahwasanya orang yang terkena kebakaran di Los Angeles itu atau LA di Amerika itu adalah orang-orang kafir pelaku kemaksiatan? Ya, kalau kita sudah mensurvei, sudah mendetik satu persen per persen, ya silahkan. Tapi kalau kita tidak tahu apa-apa dan bahkan mereka masih melakukan kebaikan, kebajikan, masih cinta kedamaian, masih mungkin sebagian dari kalangan mereka, dari mereka yang tertimpa musibah itu masih simpati dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Palestina, masih menolak kejahatan yang berupa kemanusiaan, maka layak itu disebutkan azab. Bedakan azab dengan peristiwa alam. Masa tidak bisa membedakan peristiwa alam dengan azab? Maka belajar dulu, baca Al-Quran. Jadi jangan seenaknya kita ini mengatakan itu azab. Lalu kalau kita ini misalkan di rumah, diam di rumah nih, terus tiba-tiba kebakaran, terus kita gara-gara konsleting misalkan ada kabel yang gak baik misalkan, lalu terjadi kebakaran atau disebabkan apalah kebakaran, tiba-tiba terus disebut azab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak begitu rumusnya, karena nggak begitu teorinya dan nggak begitu cara berpikirnya. Terus kalau kita karena beriman, terus kita kebakaran, oh itu bukan azab. Dari mana coba kita kalau kita dikatakan beriman, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa cuma karena syahadatain, dua syahadat sudah cukup? Itu sederhana sekali. Kalau cuma syahadatain sudah lalu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suruh ngaji tidak ngaji, suruh sholat tidak sholat, suruh puasa tidak puasa, itu sudah dikatakan beriman kepada Allah? Jauh. Justru menurut saya tidak perlu Islam. Ngapain juga Islam kalau cuman cuman Islam KTP aja, tapi suruh sholat tidak sholat, suruh puasa tidak puasa, suruh kebaikan suruh taat pada nilai-nilai ajarannya tidak taat. Ya mending tidak usah Islam. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya jangan serampangan atau jangan mudah mengatakan itu azab.
Kita punya ajaran yang luar biasa yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Ajaran apa itu? Empati. Kepada siapa? Kepada siapapun yang terkena musibah. Siapapun itu. Apalagi semanusia, sejenis, spesies manusia. Kepada makhluk Tuhan yang lain saja. Seperti makhluk, seperti hewan, hayawanat, syajarat, nabatat, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, kita juga seenaknya memperlakukan mereka secara zalim. Kita diperintahkan untuk menyayangi mereka, mencintai mereka dalam kehidupan kita, karena itu adalah bagian ciptaan Allah SWT, bagian Allah SWT. Tidak bisa kita melakukan seenaknya diskriminasi terhadap makhluk Tuhan yang lain, apalagi satu spesies, satu ciptaan adalah manusia. Jadi jangan kita ini mudah untuk mengatakan azab dari Allah SWT. Pikirkan dulu, karena kalau sudah kita bilang azab, itu tidak ada rasa empati kita terhadap mereka, tidak ada rasa empati, rasa duka yang menimpa kepada makhluk Allah SWT, yang menimpa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan kita. Rahmat, cinta, ridho, kasih sayang, mengedepankan perdamaian, mengedepankan cinta dibanding kebencian, mengedepankan rahmat dibandingkan cacian. Itulah Islam yang selalu mengajarkan perdamaian, kecintaan, kasih sayang, empati, rasa duka kita di saat ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertimpa musibah. Karena kan ada ajaran Al-Quran, kalau kita kena musibah, apa yang kita katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sumpah serapah atau kutukan yang keluar dari lisan kita. Lihat ajaran Muhammad, lihat Kanjeng Nabi secara utuh, jangan cuma diambil Kanjeng Nabi ajaran pada satu sisi saja, tapi betul-betul diambil ajaran Kanjeng Nabi itu utuh. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah pada Islam secara kafah, pada Islam, pada nilai-nilai Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh, yang setengah-setengah saja. Ya, ini mungkin yang perlu saya sampaikan mengenai apa yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, kurangnya empati kita terhadap apa yang menimpa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kurang empati, kita kurang empati kepada sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sama spesies, sesama satu jenis, apapun itu mereka, apapun latar belakang mereka, jika mereka timpa musibah, kita punya tanggung jawab empati kepada mereka. Itulah ajaran Islam. Tapi ingat, Islam juga mengutuk keras bagi pelaku kejahatan, mengutuk keras bagi pelaku kejahatan. Makanya ada laknatullah alal kafirin, laknatullah alal zalimin, laknatullah alal kadhibin. Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim, laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Jadi keras juga Islam, tidak memihak kepada orang-orang pelaku kezaliman. Tapi apakah kita menutup untuk melakukan bela sungkawa atau berduka atas musibah yang menimpanya? Tentu tidak ada halangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.